Oke, yang mana saja yang termasuk sifat-sifat gelombang suara? Apakah gelombang suara merupakan gelombang mekanik? Gelombang suara merambat dengan kecepatan konstan, arah getar. Yang mana saja pernyataan yang benar? Oke, silahkan. Oke, hilang lagi. Astagfirullah, banyak kendalanya ya Allah. Oke, kita lanjut ya di soal nomor 2. Oke, yuk silakan. Kelewatan. Nah, ini soal nomor 2-nya. Yuk silakan. Bisa yuk. Ih, nomor 2 ini. Ayo, silakan. Gelombang riak air waktu 1 detik untuk gabus. Nah, ya Allah. Sebentar. Semoga sudah nggak nge-lag lagi, semoga. Sudah ganti jaringan ya. Oke, moga-moga nggak nge-lag lagi, teman-teman. Oke, sudah ada beberapa yang nitip. Nitip itu nanti di-setar ya, di-setar sama nomornya ya. Under 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini adalah soal terakhir untuk teman kirimkan di private chat. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Oke, terima kasih. Oke, silahkan direkap teman-teman. Masih ada waktu 40 menit. 40 menit, astagfirullah. 40 detik maksudnya. 40 menit. Oke. 10 detik terakhir. Terima kasih Yustika. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, setar jawaban, yuk, bisa yuk, setar jawaban ya. Oke, Alisa Azahra, mantap, gak apa-apa. Oke, cocok. Hani, silahkan dikumpulkan jawaban yang tadi. Amogus juga, silahkan dikirimkan jawaban yang tadi, teman-teman. Oke, nyicil jawabannya Hani ya. Untung ada nomornya. Oke, yang lainnya teman-teman silahkan. Yuk, silakan yuk. Baru 3 orang yang ngirimin jawaban yuk. Oke, Amogus, terima kasih. Mantap. Nomor 1 kok tambah di skip ya? Nomor 1-nya banyak yang di skip ternyata ya. Nggak apa-apa. Nanti akan kita bahas kok ya, santai yuk. Yang belum mengumpulkan jawaban silahkan dikumpulkan jawabannya ya. Nggak apa-apa. Muhammad juga, ini Muhammad siapa ini? Muhammad Arsyad, Muhammad Rosyad, terima kasih, mantap. Yuk, dari semuanya sudah menjawab, oke kita coba membahas beberapa hal tentang gelombang ya teman-teman ya. Oke, jadi ketika kita bicara tentang gelombang teman-teman, dia akan sangat mirip dengan getaran ya. Sebentar. Nah, oke, jadi ketika kita bicara tentang gelombang, pasti ada hubungannya sama getaran. Kita sudah membahas tentang getaran ini saat kita membahas tentang elastisitas. Ya, getaran itu apa sih? Getaran itu adalah gerak bolak-balik di sekitar titik acuan. Jadi bendanya bergerak bolak-balik seperti itu aja. Sehingga persamaan gerak itu pasti mengandung fungsi
sinusoidal. Boleh sinus, boleh kosinus ya. Pokoknya dia geraknya bolak-balik. Dengan di sini bisa ditulis Y itu adalah simpangan, A itu amplitudo dengan atau simpangan maksimum, omega itu kecepatan sudut, dan theta 0 itu adalah sudut fase awal. Nah, kalau kita bisa ingin mencari nilai dari beberapa besaran getaran, maka kita bisa menemukan berapa frekuensi dan berapa periode dari nilai omeganya gitu ya. Dari nilai omega kita bisa tahu frekuensi, kita bisa tahu periode, gitu ya. Kemudian dari persamaan ini juga kita tahu bagaimana kecepatan getar. Tinggal diturunin aja teman-teman. Turunin aja. Tuh, turunin ya. Diturunkan terhadap T persamaannya. Kemudian dari V kita juga bisa menurunkannya menjadi persamaan percepatan. Itulah yang disebut sebagai persamaan getaran. Apa hubungannya gelombang dengan getaran? Ini hubungannya. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat. Artinya gelombang itu memiliki cepat rambat dan memiliki panjang gelombang. Jadi itulah yang membedakan dengan getaran ya. Karena apa? Karena gelombang itu merambat. Jadi dia punya kecepatan rambat. Nah, ketika kita bicara getaran, contohnya si bandul ini dia hanya bergerak bolak-balik saja. Tapi begitu alasnya kita gerakkan dengan sebuah medium tertentu, maka proyeksi dari gerak bolak-balik tadi itu akan menghasilkan suatu ritme gelombang. Gitu teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab jawaban. Kita coba lihat nanti. Nah, sekarang tentang gelombang ada beberapa pembagiannya. Yang pertama, gelombang dibagi sesuai dengan arah rambat. Arah merambatnya bagaimana? Kalau dia bergetarnya tegak lurus dengan arah rambatnya, itu disebut sebagai gelombang transversal. Contohnya ini. Dia bergeraknya atas bawah gitu ya. Dia bergeraknya atas bawah sambil dia merambat ke kanan. Maka ini yang disebut sebagai gelombang transversal. Arah getarnya itu tegak lurus dengan arah rambatnya. Sehingga dia akan timbul bukit dan lembah. Sedangkan pada gelombang longitudinal, arah getarnya itu sejajar dengan arah rambatnya. Jadi dia bergetarnya kanan kiri. Seperti ini. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Sambil dia merambat ke kanan. Gitu teman-teman ya. Sehingga dia bukan terbentuk bukit dan lembah, tapi terbentuknya rapatan dan regangan. Jadi ini adalah untuk yang gelombang longitudinal, bergetarnya itu sejajar dengan arah rambatnya. Ini teman-teman ya. Selain dari gelombang berdasarkan arah rambatnya, gelombang juga bisa dipisahkan dari mediumnya. Maka gelombang mekanik itu adalah gelombang yang butuh medium. Contohnya gelombang suara. Gelombang suara itu butuh medium. Sebagaimana kakak berbicara di sini, gelombangnya atau getarannya dihasilkan pada pita suara. Pita suara tadi menggetarkan udara di sekitarnya sehingga gelombangnya bisa merambat sampai masuk di mic-nya kakak ya. Nah, ketika sampai di mic-nya kakak, maka gelombangnya akan diteruskan sebagai gelombang elektromagnetik dan sampai masuk di jet kalian kemudian dipancarkan oleh speaker. Sehingga suaranya kakak bisa sampai di telinga kalian. Gitu ya. Itu disebut sebagai gelombang mekanik. Dia gelombangnya butuh medium. Maka gelombang yang tidak butuh medium itu ada juga yang disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu tidak butuh medium. Gitu ya. Oke. Kak, panas butuh medium nggak? Panas itu yang kamu maksud apa? Energi panas. Kalau energi panas, dia bisa punya 3 cara dalam merambat. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Untuk radiasi berarti panasnya bisa merambat walaupun tidak ada medium. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan tentang gelombang teman-teman. Lain gelombang tadi bisa dilihat dari bisa dilihat dari gelombang dari arah rambat dan mediumnya. Gelombang juga bisa dilihat dari kecepatannya. Disebut sebagai gelombang berjalan, kenapa? Karena dia memiliki kecepatan ketika merambat. Jadi ketika dia merambat, kecepatannya konstan. Dia memiliki kecepatan tertentu. Berarti itu disebut sebagai gelombang berjalan. Ada satu lagi, gelombang yang justru dia kecepatan rambatnya 0. Ia disebut sebagai gelombang berdiri atau gelombang stasioner.
Loh, kenapa kok gelombang bisa berdiri? Gelombang kok bisa stasioner? Ya, karena gelombangnya berinteraksi. Ups, jatuh. Gelombangnya saling bersuperposisi satu sama lain. Sehingga ketika kecepatannya dijumlah, hasilnya 0. Gitu ya. Oke. Kalau gelombang berjalan, kakak ulangi. Kalau gelombang berjalan, dia gelombangnya ini bergerak dengan kecepatan tertentu. Contohnya gelombang suara. Itu merambat di udara pada suhu kamar itu dengan kelajuan 340 meter per detik. Itu ya, itu disebut sebagai gelombang berjalan. Dia punya kecepatan yang nilainya konstan. Amplitudonya tetap. Tapi kalau gelombang stasioner atau gelombang berdiri, dia tidak memiliki kecepatan rambat. Dan amplitudenya berubah-ubah. Nanti akan kita bahas kok di akhir ya. Oke, maka kalian bisa mengerjakan soal nomor 1 tadi. Soal nomor 1 jawabannya apa ya? Kita lihat. Berikut ini pernyataan terkait dengan gelombang suara. 1. Merupakan gelombang mekanik. Betul. Gelombang suara merupakan gelombang mekanik. Kenapa? Karena gelombang suara butuh medium. Gitu ya. Contohnya, gelombang suara tidak bisa merambat di ruang hampa. Karena gelombang suara butuh medium. Gitu ya. Contohnya di ruang hampa, di ruang angkasa, orang-orang berkomunikasinya dengan walkie-talkie ya. Makanya suara di luar angkasa itu selalu suara yang sering kalian dengar. Ya. Seperti itu. Itu adalah gelombang suara yang diterjemahkan menjadi gelombang elektromagnetik. Nggak bisa gelombang suaranya langsung merambat seperti ini. Gitu ya. 1 betul. Kalau 1 betul, 3 pasti betul. Gelombang suara, arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Betul. Karena gelombang suara itu termasuk gelombang longitudinal. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Bagaimana dengan gelombang suara? Apakah dia merambat dengan kecepatan konstan? Yes, betul. Contohnya tadi, gelombang suara merambat di udara. Maka saat dia berada di udara pada temperatur suhu kamar, maka kecepatannya 340 meter per detik. Kira-kira seperti itu. Kalau suhunya berubah, kecepatannya berubah. Tapi selama suhunya tetap, kecepatannya akan konstan terus di situ. Jelas teman-teman ya. Nah, yang terakhir, gelombang suara dapat dipolarisasikan. Nggak bisa. Kenapa? Karena hanya gelombang transversal saja yang bisa dipolarisasi gitu ya. Jadi hanya gelombang transversal saja yang bisa dipolarisasikan. Kak, polarisasi itu apa? Polarisasi itu adalah pengkutuban. Kita membicarakan tentang gelombang elektromagnetik, teman-teman. Gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik berarti gelombangnya terdiri atas 2 komponen. 1 gelombang listrik, 1 gelombang magnet yang saling tegak lurus. Jadi gelombang elektromagnetik itu berarti ada 2 komponen. Nah, polarisasi itu akan menahan salah satu gelombang dan meneruskan gelombang sisanya. Jadi polarisasi itu dapat menyeleksi beberapa komponen gelombang. Dan itu hanya terjadi pada gelombang transversal saja. Contohnya ya gelombang elektromagnetik tadi. Jadi gelombang elektromagnetik saja yang bisa dipolarisasikan. Sedangkan gelombang longitudinal itu tidak bisa dipolarisasi. Gitu ya. Kak, gelombang cahaya termasuk gelombang transversal ya Kak? Betul banget Almira. Ya, jadi gelombang cahaya itu termasuk gelombang transversal. Dia terdiri dari bukit dan lembah. Jadi ada gelombang listrik, kan ada gelombang magnet. Nah, keduanya ini saling tegak lurus gitu ya. Nah, bayangkan sendirilah ya. Ada yang mau ditanyakan tentang gelombang suara, teman-teman? 1, 2, 3 betul? Jawabannya yang A. Oke, kita coba lanjutkan tentang persamaan gelombang, teman-teman. Ingat-ingat teman-teman tentang persamaan getaran tadi? Masih ingat? Sekarang kakak munculkan persamaan gelombang. Kira-kira apa yang membedakan persamaan ini dengan persamaan getaran yang tadi kakak tuliskan? Tulis di kolom chat. Apa yang membedakan? Betul banget Amogus. Yang lainnya teman-teman, tahu nggak apa bedanya persamaan gelombang yang kakak tuliskan ini dengan persamaan getaran yang tadi? Betul jawaban Amogus, yaitu di sini juga ada gambarnya, bukan gambar ya.
Persamaannya, ya betul Caca. Persamaannya ya, di sini ada KX. Kalau tidak ada KX atau kalau tidak ada K, K-nya bernilai 0, maka persamaan tersebut adalah persamaan getaran. Kenapa? Karena ada omega. Omega itu memiliki nilai besaran fisis getaran ya, yaitu frekuensi dan periode. Maka yang merupakan nyawanya gelombang itu adalah KX. Betul ya Hana ya? KX. Jadi karena ada KX-nya ini yang menyebabkan gelombang itu berbeda dengan getaran. Kita harus tahu, maka persamaan tadi itu mirip ya. Y itu simpangan, A itu amplitudo, omega kecepatan sudut. Nah, sekarang K-nya itu apa? K-nya itu adalah bilangan gelombang. Dengan bilangan gelombang itu memuat suatu informasi yang sangat penting terkait dengan gelombang. Itu ya. Omega tadi memiliki persamaan 2pi per T atau 2pi F yang memungkinkan kita mendapatkan persamaan atau besaran fisis dari getaran, yaitu periode dan frekuensi. Dan nilai K menyebabkan kita bisa mengetahui besaran fisis gelombang, yaitu panjang gelombang. Sehingga dari nilai K kita bisa tahu nilai dari panjang gelombang. Gitu ya. Ya. Oke, sip. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, maka ketika kita mau menuliskan tentang kecepatan rambatnya, gimana caranya teman-teman? Cepat rambat, V itu kecepatannya meter per detik. Meter itu adalah satuan dari panjang gelombang, detik itu satuan dari periode. Sehingga kalau teman-teman ingin menuliskan persamaan kecepatannya, kecepatan rambat ya, maka kecepatan bisa kalian tuliskan seperti ini. V sama dengan lambda dibagi T. Lambda itu satuannya meter, T periode itu satunya detik, meter per detik. Gampang kan? Oh, kalian juga ingat, seperti itu adalah F. Jadi lambda dikalikan seperti, sepertinya diganti F, sehingga boleh banget dituliskan dalam lambda F. Boleh juga. Nah, yang bisa bikin kalian ngerjain lebih cepat, kalau di sini sudah diketahui omega dan K, tinggal dituliskan omega dibagi K, itulah kecepatan rambatnya. Nah, bagaimana cara menentukan arah rambatnya? Ini kan kita disuruh ngitung ya. Berapa kecepatan rambatnya? Ya sudah, lambda dibagi periode. Atau lambda kali frekuensi. Atau omega dibagi K. Itu baru kelajuannya. Bagaimana tentang arahnya? Lihat tandanya omega dan K. Kita tulis. Lihat tanda omega dan K. Lihat tandanya. Kalau dia beda tanda, maka dia merambatnya kemana? Dia merambatnya ke kanan. Ini teman-teman ya. Kalau dia sama tanda gimana? Kalau dia sama tanda, maka dia bukan merambat ke kanan, tapi dia merambatnya ke kiri. Tuh, coba lihat di sini. Omeganya positif, K-nya negatif. Omega sama K-nya beda tanda. Kalau beda tanda bagaimana? Dia merambatnya ke kanan. Kalau di sini diganti positif teman-teman, sama-sama positif, berarti sama tanda. Kalau sama tanda berarti dia merambatnya ke kiri. Jelas? Nah, hati-hati tentang kecepatan teman-teman. Ada dua kecepatan tadi. Ada kecepatan getar dan ada kecepatan rambat. Nah, tadi kita baru menuliskan kecepatan rambatnya. Bagaimana kalau ditanyakan kecepatan getar gitu ya? Tinggal diturunkan kayak tadi. Tinggal diturunkan ya. Maka turunan dari persamaan simpangan gelombangnya itu merupakan getaran, lebih tepatnya kecepatan dari gelombang tersebut bergetar. Jadi yang ini disebut sebagai kecepatan rambat, yang di sini disebut sebagai kecepatan getar. Jelas teman-teman? Terakhir. Satu lagi materinya. Habis ini kita latihan soal. Oke, tentang fase dan sudut fase. Fase dan sudut fase ini merupakan nilai yang ada di dalam sin. Lihat teman-teman yang ini. Tuh. A, sin, dalam kurung titik. Maka yang ada di dalam kurung ini itu selalu sudut. Selalu sudut. Sin 30 derajat. Oh, berarti 30 derajat sudut ya. Sin 2pi, oh berarti 2pi itu sudut. Jadi yang di dalam sini itu disebut sebagai sudut. Sehingga sudut inilah yang kita sebut sebagai
beda sudut. Beda sudutnya berapa derajat atau berapa pi gitu ya. Contohnya yang ini beda sudut nih, contoh nih, contoh. Ini 0, ini pi per 2, ini 2 per 2 pi. Per 2 pi, 6 per 2 pi, dan seterusnya ya. Itu berarti sudut ini namanya. Ini disebut sebagai sudut fase. Kan namanya ada sudutnya. Nah, biasanya kalau ini mau kita tumpuk jadi satu gerakan aja, maka ini kita sebut sebagai fase. Gimana caranya mengubah sudut fase jadi fase? Lihat, ini delta theta, beda sudut fase. Kakak tulis ya. Ini adalah beda sudut fase. Maka itu beda sudut fase. Dituliskan dalam 2pi kali delta theta. 2pi itu adalah sudut. Delta theta itu adalah beda fase. Jadi yang ada 2 theta, 2pi, 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 2pi itu semua sudut. Sudut satu lingkaran penuh 360 derajat. Kalau ditulis dalam radian 2pi, teman-teman. Gitu ya. Sehingga delta theta beda sudut fase, berarti sudut kalikan beda fase. Beda fase itu gimana? Ini contohnya nih. Beda fase itu adalah selisih antara dua titik pada satu buah gelombang. Contoh yang memiliki beda fase sama, contohnya ini nih. Titik 0 sama titik 4 per 2pi atau 2pi di sini. Sehingga dia akan memiliki simpangan dan arah yang sama. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, dan seterusnya. Ketika mereka bergerak, maka mereka ada di simpangan yang sama dan arah yang sama. Itu disebut sebagai sefase. Jadi, kalau jarak tertentu kita bagi dengan panjang gelombangnya hasilnya bilangan bulat, berarti dia sefase. Dia adalah kelipatan dari panjang gelombangnya. Oh, itu berarti sefase. Tapi kalau hasilnya pecahan atau desimal, teman-teman, maka nilainya berarti tidak sefase. Jelas? Oke, biar nggak banyak-banyak teorinya, kita coba latihan soal. Nah, soal nomor 2 yang kalian kerjakan tadi, langsung kakak lengkapi sedikit. Ya, kakak lengkapi sedikit karena ini adalah soal asli dari SBMPTN tahun 2018. Yuk, kita coba baca yuk. Yang sudah dapat jawabannya boleh setor di kolom chat ya, silahkan. Oke, yuk kita coba lihat. Pada permukaan suatu danau terdapat dua gabus yang terpisah satu sama lain. Keduanya turun dan naik bersama pada permukaan danau dengan frekuensi 0,5 getaran per detik. 0,5 Hz gitu ya. Kemudian salah satu gabus berada di puncak dan yang lainnya berada di lembah gelombang. Sedangkan di antara kedua gabus itu terdapat dua bukit gelombang. Lihat teman-teman. Ini satu gabus ada di puncak dan gabus yang lain ada di lembah. Ada lembah 1, lembah 2, lembah 3, lembah 4. Kira-kira gabus satunya lagi berada di lembah nomor berapa? 1, 2, 3, atau 4? Tulis di kolom chat. Yang mana tempat dari gabusnya yang satunya lagi? Terima kasih Amogus. Yang lainnya teman-teman? Yang lainnya? Oke, Kuma, terima kasih Almira juga. Betul semuanya ya. Di sini ada syarat, yaitu yang menyebabkan kita hanya ada satu posisi aja, yaitu dia di antara kedua gabus ada dua bukit gelombang. Jadi dari satu gabus itu ada dua bukit, 1, 2 gitu ya, sehingga gabus keduanya atau gabus satunya lagi itu berada di lembah nomor 3. Sehingga dari sini teman-teman terdapat berapa gelombang dari gabus 1 ke gabus berikutnya ada berapa gelombang? Yuk kita coba lihat. Gelombang itu diukurnya dari mana? Dari satu bukit dan satu lembah. Atau dari puncak ke puncak. Atau dari lembah ke lembah. Sehingga dari ujung gabus yang ini sampai ujung gabus yang ini ada berapa gelombang? Yuk kita hitung. 1, 2,5. Berarti ada berapa banyak gelombang? Berarti ada 2,5 gelombang. Yang terjadi pada jarak berapa? Jaraknya 80
sentimeter. Sehingga berapa panjang gelombangnya? Panjang gelombangnya adalah X dibagi N. X-nya berapa jarak dari ujung sampai ujung? 80 cm. Dibagi banyaknya gelombang. Banyaknya gelombang berapa tuh? 2,5. Hasilnya berapa hasilnya? Hasilnya adalah 80 dibagi 2,5 atau 80 dikali 10 ya. Kali 10 berarti kali 4, 320 bagi 10 32 cm. Nah, panjang gelombang itu ketika kita temukan dengan F, maka kita bisa mendapatkan V, teman-teman. Dapatkan V-nya, lambda dikali F, gitu ya. Lambdanya 32, F-nya 0,5, sehingga V-nya bernilai 16 cm per detik. Jawabannya yang Sip, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau nanya? Boleh silahkan. Itu kan tadi ada 2 bukit gelombang. Itu kenapa sih kotaknya tuh di situ? Aku masih bingung, Kak. Yang kotak keduanya. Yang pertama, dia ngasih tahu nih. Lihat, dia ngasih tahu kalau salah satu gabus berada di puncak. Oke, yang ini kita gambar ya di puncak ya. Terus ketika yang satu berada di puncak, gabus satunya lagi di mana? Gabus satunya lagi ada di lembah. Tapi lembahnya yang mana? Tadi ada kakak tuliskan 4 lembah ya. Maka lembahnya yang mana? Di antara kedua gabus itu ada 2 bukit. Jadi ini gabus, ada 1 bukit, 2 bukit, maka lembah satunya di sini. Gitu ya. Sehingga jarak dari sini ke sini bisa kita ukur berapa banyak gelombang. Gimana cara mengukur gelombang? Dari puncak ke puncak itu 1 gelombang. Ini puncak, 1 gelombang. Ini puncak, 1 gelombang. Ini puncak, ini lembah atau jurang. Setengah gelombang. Jadi ada 2,5 gelombang dalam rentang 80 cm. Berarti 1 gelombangnya berapa? Ya sudah dihitung aja 32 cm. Rumus X sama dengan lambda sama dengan X per N dari mana, Kak? Yang tadi Kakak tampilkan ya. Yang ini. Nah, yang ini. Mana? Oh, belum ternyata ya. Kira-kira gini Rasyad, lihat. Kira-kira gini ya, Walaupun belum Kakak tampilkan, mungkin biar bisa masuk ke logika. Dari jarak 80 cm itu ada 2,5 gelombang. 80 cm ada 2,5 gelombang. Berarti per gelombangnya ada berapa jaraknya? Atau seberapa jaraknya, gitu ya. Jadi dalam jarak 80 cm ada 2,5 gelombang. Berarti masing-masing gelombang jaraknya berapa, gitu kan? Tinggal dibagi aja. Gitu ya. Siapa namanya? Rasyad ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan teman-teman? Mantap, boleh silahkan. Kalau mau ada yang ditanyakan, boleh silahkan di kolom chat. Yuk, kita coba lanjutkan. Makasih ya, Kak. Soal nomor 3, boleh banget, silahkan. Yuk, kita coba lanjutkan di soal nomor 3. Ini juga kakak edit ya, tadi ya soal pemanasannya ya. Grafiknya sama, tapi pertanyaannya sedikit beda. Coba lihat. Diagram berikut menyatakan gelombang. 1, 2, 3, 4. 1, amplitudo gelombang 0,1 meter. Betul atau salah? Amplitudo itu apa sih? Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik timbang. Jadi kita akan ngitung dari titik timbang sampai titik terjauhnya. Tuh. Gitu ya. Berapa tuh ini nih? Nilainya 0,1. Oh, berarti amplitudonya 0,1 meter. 1 betul. Gitu ya. Lanjut, kalau 1 betul, 3 pasti betul. Periode gelombang 0,4. Lihat teman-teman tentang grafik ini. Ini ada sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y-nya itu simpangan, sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya waktu. Sumbu X-nya waktu. Maka kita bisa tahu teman-teman, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 1 getaran itu disebut sebagai periode. Waktu yang diperlukan untuk tercapai 1 gelombang atau 1 getaran. Itu namanya periode. Maka gelombang boleh dihitung dari bukit tambah lembah, boleh. Atau dari puncak ke puncak, boleh. Atau dari jurang ke jurang juga boleh. Nah, di sini lihat teman-teman. Ini ada bukit, ini ada lembah. Tuh, berarti
satu bukit dan satu lembahnya itu berhenti pada titik 0,4. Sehingga 0,4 itulah yang kita sebut sebagai periode. 3, betul. Bagaimana dengan nomor 2? Panjang gelombangnya 60 cm. Yuk kita coba lihat teman-teman. Lihat di sini. Ada berapa gelombang nih? Ayo, ada berapa gelombang nih? Lihat. Satu bukit, satu lembah, satu bukit. Berarti ini terbentuk 1,5 gelombang ya. Ini terbentuk 1,5 gelombang nih. Lihat nih. 1,5 gelombang berada pada jarak 90 cm. Ada 1,5 gelombang pada jarak 90 cm. Berarti satu gelombangnya jaraknya berapa gitu ya. Tinggal dibagi. Lambda sama dengan X per N. X-nya adalah 90 cm. N-nya 1,5 gitu ya. Sehingga panjang gelombangnya adalah 60 cm. Maka nomor 2 betul. Bagaimana dengan nomor 4? Kecepatan rambatnya berarti tinggal V. Udah gampang. Yang satuannya meter dibagi dengan satuannya sekon. Yang satuannya meter apa? Ini nih, 60 cm nih. 60 cm nih. Diubah jadi satuan meter ya. 0,6 meter. Maka kita bisa masukkan ke persamaan kecepatan, yaitu jarak dibagi waktu. Atau panjang gelombang dibagi periode. Panjang gelombangnya berapa? 0,6. Periodenya berapa? 0,4. Berarti coret-coret tinggal 6 per 4. Berarti 1,5 meter per detik. Ada yang mau ditanyakan? Kak, tolong diulangi cara nyari periode. Lihat teman-teman ya, ini adalah grafik Y simpangan terhadap waktu. Setiap waktunya simpangannya berubah terus. Nah, maka tinggal dilihat simpangan terjadi saat satu gelombang, waktunya itu berapa? Saat terjadi satu gelombang, waktunya saat itu berapa? Gitu ya. Itu disebut sebagai satu gelombang atau satu periode. Nih lihat, startnya dari 0. Maka satu periode itu dihitungnya satu bukit tambah satu lembah. Satu bukit, satu lembah. Nah, sehingga di titik 0,4 ini pas bukit dan lembahnya sudah dilewati semua. Sehingga periode gelombang tersebut adalah 0,4 sekon. Gitu ya. Jadi gelombang itu waktu untuk satu gelombang, Kak. Betul banget. Gelombang, waktu yang diperlukan untuk mencapai satu gelombang. Kalau periode, Kalau frekuensi, banyaknya gelombang dalam waktu 1 detik. Gitu ya. Amplitudo itu simpangan terjauh gitu aja Sultan ya. Ini lihat. Ini naik, kemudian diem di atas, kemudian turun. Turun, terus diem sejenak, terus naik lagi. Maka jarak terjauh dari titik setimbang itu adalah amplitudo. Nah, ini kan amplitudonya udah ditulis di sini, 0,1 meter. Gitu. Jelas semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, yuk. Kita coba lihat. Oh, nggak usah repot-repot SS, Amogus. Nanti akan kakak kasih materinya. Tenang aja. Komplit kok ya, santai. Yang penting ngikuti materinya aja. Yuk, sekarang coba lihat nih teman-teman. Ada persamaan gelombang. 1, 2, 3, 4. Yang mana yang benar? Yuk kita lihat. Di sini ada simpangan gelombang 0,3 sin pi, 50T, min 0,5X. Pi yang ada di depan tanda kurung itu nggak berarti apa-apa teman-teman. Jadi nilai pi akan kita distribusikan ke masing-masing suku ya. Sehingga persamaannya jadi seperti ini. 0,3 sin 50 pi T dikurangi 0,5 pi X. Gitu ya. Nah, persamaan ini mirip seperti persamaan gelombang tadi. Y sama dengan A sin omega T min Kx. Sehingga kita bisa menyimpulkan ini adalah amplitudo. Ini adalah amplitudonya 0,3 apa satuannya? Satuannya meter ya. 0,3 meter. Kemudian ini adalah omeganya. Omeganya berapa tuh? 50 pi. Jangan lupa ada pi di depannya T. Yang nempel dengan T itu adalah omega. Siapa yang nempel dengan T? Siapa yang nempel dengan T? 50 pi. Gitu ya. Oke, good. Kita lanjut. Yang nempel dengan X itu baru K. Nah, berapa K-nya? K-nya adalah 0,5 pi.
Baru kita bisa mendeteksi masing-masing dari besaran-besaran fisik gelombangnya. Yuk kita lihat satu-satu. Panjang gelombang 4 meter. Tahu dari mana panjang gelombang? Panjang gelombang 4 meter itu bisa diketahui dari nilai K. Oke, kita akan dituliskan. K sama dengan 2pi per lambda. K sama dengan 2pi per lambda. Dengan nilai K di sini dimasukkan nilainya adalah 0,5 pi. Gitu ya. Sama dengan 2pi per lambda. Sehingga lambdanya berapa tuh? 2pi dibagi 0,5 pi. Jadinya berapa lambdanya? Lambdanya 4 meter. 1 betul. Gitu ya. Maka pernyataan nomor 2. Amplitudonya 30 cm. Betul ya. Amplitudonya adalah 0,3 meter. Karena 0,3 meter, maka dia bisa diubah satuannya menjadi senti, nilainya 30. Gitu teman-teman ya. 1 betul, 2 betul, 3 pasti betul. Periode gelombangnya 40 ms. Oke, kita coba lihat. Maka omega itu apa? Omega itu adalah 2pi per T. Maka kita masukkan omeganya 50 pi sama dengan 2pi per T gitu ya. Sehingga T-nya berapa tuh? 2pi per 50 pi. Nah, disederhanakan ya. Disederhanakan sama-sama dibagi 2pi. Berarti nilainya adalah 0,04 sekon. Nah, 0,04 sekon itu diubah satuannya jadi milisekon. Kaliin 1000 gitu aja ya. Sehingga T-nya bernilai 40 milisekon. Jadi ms itu milisekon. Jelas teman-teman ya. Sebagaimana 1 meter itu 1000 milimeter. 1 sekon itu 1000 milisekon. 0,04 dikaliin 1000 jadi 40. Jelas? Oke, yang terakhir. Kecepatan rambatnya 100. Ya sudah gampang. Yang satuannya meter kalikan satuannya, yang satuannya meter dibagi yang satuannya detik. Panjang gelombang dibagi periode. Panjang gelombangnya 4, periodenya 0,04 gitu ya. Sehingga nilainya adalah 100 meter per detik. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Boleh, silahkan. Yuk, kalau sudah kita coba lanjutkan ke soal-soal berikutnya. Oke, yang soal ini nanti kakak bagikan materinya ke teman-teman, silahkan coba dikerjakan ya. Karena kakak harus mengejar waktu. Kak, kalau ada X dan dalam meter dan Y dalam senti gimana? Nah, ini bisa nih teman-teman. X dalam meter dan Y dalam senti. Bisa banget. Tergantung nanti diketahuinya bagaimana. Contohnya seperti ini. Ini X-nya dalam meter. Ya sudah, nanti panjang gelombangnya nanti hasilnya dalam meter. Jadi kalau dia ditulis X dalam meter, maka K kan nempelnya dengan X. Maka lambdanya nanti hasilnya dalam meter. Nah, Y-nya gimana Y-nya? Y-nya itu biasanya di belakang sini satuannya, sentimeter gitu ya. Maka kalau Y-nya dalam senti, berarti amplitudonya itu dibaca senti juga. Gitu ya, Almira ya. Jadi X itu hubungannya dengan panjang gelombang, Y itu hubungannya dengan amplitudo. Jadi satuannya amplitudo harus sama dengan satuannya Y. Satuannya X itu harus sama dengan satuan lambda. Gitu ya. Mantap. Oke, kita akan coba lanjutkan teman-teman tentang gelombang stasioner. Gelombang stasioner itu apa sih? Gelombang gabungan yang tadi kakak ceritakan. Ketika sebuah gelombang itu merambat, maka dia akan merambat dengan arah yang sama, dengan kecepatan yang sama ya teman-teman ya. Contohnya ada gelombang merambat ke kanan. Set. Sampai kapan dia kanan? Ya udah dia bergerak ke kanan terus sampai dia ketemu suatu bidang pantul. Sampai dia ketemu bidang pantul. Nah, begitu dia ketemu bidang pantul gimana teman-teman? Ya udah dia akan terpantul sehingga dia akan bergerak dengan kecepatan berlawanan. Nah, kecepatan yang tadi arahnya ke kanan ketemu dengan gelombang yang baru terpantul yang arah gelombangnya ke kiri. Sehingga V ke kanan ditambah minus V ke kiri. V ditambah minus V hasilnya 0. Jadi itulah yang nanti akan kita sebut sebagai gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah gelombang yang cepat rambatnya 0.
namanya juga gelombang stasioner ya. Jadi stasioner itu statis, kecepatan rambatnya 0. Nah, apa yang terbentuk pada gelombang stasioner? Lihat teman-teman. Pada gelombang stasioner, ketika dia sama fasenya, dia akan menghasilkan bukit atau lembah yang sangat dalam. Tapi ketika fasenya berbeda, bukit ketemu lembah, dia akan langsung datar. Nah, maka pada masing-masing titik pada gelombang tersebut, itu berbeda-beda amplitudenya. Ada yang amplitudenya gede banget segini ya. Ada yang amplitudenya kecil banget di sini nih. Tuh. Masing-masing titik yang kakak lingkari ini, dia tidak pernah bergeser dari titik seimbang. Yang lainnya amplitudenya gede banget, tapi ada beberapa yang amplitudenya 0. Jadi amplitudenya nggak sama di masing-masing titik. Kalau tadi kita berbicara tentang gelombang berjalan, amplitudenya sama terus. Kalau yang ini amplitudenya beda-beda. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita coba lihat ya. Yang namanya gelombang stasioner itu adalah gabungan gelombang yang kecepatan rambatnya sama dengan 0. Gimana cara tahu benda itu dia gelombangnya stasioner atau gelombangnya merambat dengan kecepatan konstan? Tinggal dilihat teman-teman. Lihat ini. Kalau ini gelombang, maka pastikan kalian tahu ini gelombang berjalan atau gelombang stasioner. Bisa dilihat dari penjelasan di soalnya. Boleh. Gelombang merambat, oh berarti itu gelombang berjalan. Tapi kalau gelombang stasioner dia pasti bilang. Tapi ada kalanya dia nggak bilang itu gelombang stasioner atau gelombang berjalan. Maka taunya gimana? Lihat antara omega sama K. Omega sama K itu harus dalam satu fungsi. Nggak boleh beda fungsi. Contohnya ini. Omega sama K-nya ada di dalam fungsi sinus. Jadi itu pasti gelombang berjalan. Maka kalau gelombang stasioner bisa kita deteksi dengan melihat gelombangnya omega sama K-nya itu beda fungsi. Contohnya yang ini teman-teman. Contohnya yang ini. Lihat, omeganya dia ada di cos, sedangkan K-nya ada dalam sin. Berarti mereka itu termasuk gelombang stasioner. Ya, kalau gelombang stasioner kecepatan rambatnya 0. Nah, ini adalah salah satu contoh persamaan dari gelombang stasioner ujung terikat. Loh, kok bisa tahu? Yuk, kita coba lihat yang ini, teman-teman. Ketika suatu ujung ini terikat kuat, maka dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Ini nih contohnya nih. Ini dia terikat kuat. Maka simpangannya itu tidak bisa selain di titik setimbang. Dia nggak bisa ke atas, nggak bisa ke bawah. Soalnya udah diikat kuat. Oleh karenanya, gelombangnya itu akan terbentuk dengan ujungnya itu berada di titik seimbang. Maka akan terbentuk gelombang seperti ini. Gitu ya. Itu gelombang datang, ini gelombang pantul. Pertanyaan kakak, tulis di kolom chat. Kira-kira gambar yang seperti ini, itu gelombang sinus atau gelombang kosinus? Ini gelombang sin atau gelombang kos? Tulis di kolom chat. Ini gelombang sin atau kos? Oke, Kuma, terima kasih. Aisyah, terima kasih. Mantap. Betul semua jawabannya ya. Sin ya, itu adalah gelombang sin dan gelombang min sin, betul ya. Itu adalah gelombang sin. Lu kok tahu itu sin? Kan di titik 0 dia bernilai 0. Di titik 0 dia bernilai sinus. Oh, mantap. Sinus ya, Naufal ya. Oke, sinus lah. Oke, betul. Ini sinus ya, teman-teman ya. Tuh. Persis seperti gelombang sinus kan? Jadi, kalau nyawa gelombang, masih ingat nyawa gelombang omega atau K? K. Kalau K-nya ada dalam sinus, berarti dia adalah gelombang stasioner ujung terikat. Jelas? Kalau K-nya ada dalam sinus, berarti dia adalah gelombang stasioner ujung terikat. Berarti kalau K-nya nggak dalam sinus, beda. Jangan pernah dihafalkan seperti ini, teman-teman. Oh, ujung terikat itu sin lebih dulu, habis itu baru kos. Nggak boleh. Karena sifat perkalian itu apa? Bisa ditukar-tukar gitu ya, asosiatif ya. Iya betul nggak ya? Lupa saya. Pokoknya kalau perkalian itu boleh ditukar-tukar letaknya. 2 kali 3 sama 3 kali 2 gitu. Itu masih sama angkanya atau nilainya sama. Nah, ini nggak boleh dihafalkan kalau sin lebih dulu gelombang ujung terikat. Kalau kos lebih dulu ujung bebas, nggak gitu konsepnya.
Gitu teman-teman ya. Tinggal dilihat K-nya ada dalam sin atau K-nya ada dalam cos. ASP itu apa? Yang ini. Oke, terima kasih. ASP itu apa? Amplitudo superposisi. Berapa sih amplitudo di titik tersebut? Jangan-jangan nilainya 0. Maka kalau amplitudonya 0 teman-teman, itu mirip seperti titik-titik ini tadi. Dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Dia tidak bisa bergerak kemana-mana, gitu ya. Dia tidak bisa berpindah-pindah. Soalnya amplitudonya 0. Tapi kalau kita hitung dengan nilai tertentu, maka berubah amplitudonya, ya sudah, nanti berarti dia bisa menyimpang dengan simpangan paling jauhnya, yaitu amplitudo superposisi tadi. Kak, lin absen di mana? Oh, kebetulan Kak Alia, Kak Alia sudah ada ya. Nanti akan dikirimkan oleh Kak Alia nanti, tenang aja ya. Oke, nanti Kak Alia akan bantu nanti. Oke, maka teman-teman, beberapa soal itu terkait dengan gelombang stasioner itu menanyakan tentang simpul dan perut posisinya di mana. Berapa jauh dari titik pantulnya. Nah, contohnya berapa simpul dan berapa perutnya ini bisa kalian lihat nih. Ini simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4. Simpul itu berarti di titik setimbang ya. Sedangkan perut itu di amplitudonya. Perut 1, perut 2, perut 3, dan seterusnya. Kalau kalian ingin cari tahu berapa jarak suatu simpul pada bidang pantulnya, tinggal kalau kalian bisa hafal, tinggal pakai rumus-rumus ini. Gitu ya. Kak, bedanya simpul sama perut apa? Kalau simpul itu dia letaknya di garis seimbang. Siapa namanya? Amogus. Tuh ya. Jadi perpotongan antara simpangan gelombang dengan titik seimbang itu adalah simpul. Ini S1, ini S2, ini S3, ini S4, dan seterusnya. Kalau perut itu amplitudo. Ya. Ini perut 1, perut 2, perut 3, dan seterusnya. Gitu ya. Kak, kalau cara nyari amplitudo maksimum gelombang gimana? Amplitudo maksimum gelombang itu pasti diketahui. Pasti diketahui. Kalau dia nggak diketahui, teman-teman, dia bisa dilihat dari 2 kali amplitudo gelombang yang datang atau 2 kali amplitudo gelombang yang terpantul. Contohnya yang ini tadi ya. Contohnya yang ini tadi. Nah, yang ini kan ya nggak bisa. Jadi ketika tadian ada gelombang datang, ada gelombang mantul ya, maka amplitudo maksimumnya itu amplitudo ini ditambah amplitudo ini, jadi 2 amplitudo. Gitu ya. Jadi pasti diketahui kok amplitudo maksimumnya, tenang aja. Gitu ya. Oke, sip. Biasanya kalau kalian mau ngapalin rumus, boleh pakai rumus yang ini. Silahkan, ini simpul, ini perut. Tapi kakak seringkali nggak hafal sampai sekarang. Seringkali kakak nggak hafal cara menentukan simpul dan perut ketika pakai rumus. Karena rumusnya mirip banget. Khawatirnya nanti salah pakai. Gimana caranya? Maka supaya nggak ngafal, teman-teman tinggal menggambarkan gelombangnya. Contoh, ini teman-teman contoh ya. Contoh ini adalah gelombang ujung terikat. Ditanya contohnya. Contohnya ditanya simpul keempat. Contoh ya, contoh. Simpul keempat. Berapa jarak simpul keempat dari ujung pantul? Ini simpul 4, ini ujung pantul. Kira-kira teman-teman tuliskan di kolom chat. Tuliskan di kolom chat. Dari ujung pantul sampai di simpul 4 ada berapa gelombang? Tulis di kolom chat. Dari ujung pantul sampai di simpul 4 ada berapa gelombang? Salah, Amogus. Yang betul Kuma. Amira juga betul, Aisyah betul, Amogus baru betul saat ini ya. Yang benar adalah 1,5, betul ya. 1 gelombang yang ini, terus ini 1 bukit ya. 1,5 gelombang. Kalau 1,5 boleh ditulis 3/2. 3/2 lambda. Selesai. Tinggal cari lambdanya dari nilai K. Dilihat K-nya, K-nya sekian, berarti panjang gelombangnya sekian, masukkan nilai tersebut. Kalau mau pakai rumus, boleh juga. Contohnya kalian mau menghitung simpul 4 ya. Maka 4 min 1/2 lambda. 4 min 1, 3. 3 dibagi 2, 1,5 lambda. Sama saja. Kalau mau ngapalin boleh silahkan. Kalau enggak teman-teman boleh pakai ini, boleh pakai yang apa namanya? Cara gambarnya tadi ya. Sebentar, Kak Alia. Itu Kak Alia ya?
yang nulis ya. Tak kirimin ke Alia. Iya, Kak. Oke, Maaf ya, sebentar. Kak. Ini Oh, sudah ada yang ngirim. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, terima kasih Amogus. 4-nya dari mana? Itu contoh doang. Contoh doang ya. Contohnya yang ditanyakan di sini adalah simpul 4. Contohnya ya. Contohnya, berapa simpul 4 dari titik pantul? Ya sudah, berarti angka N-nya 4. Gitu ya, siapa namanya Alisa. Maka nanti N-nya 4. 4 min 1 per 2. Gitu. Atau kalau kalian nggak hafal rumusnya, gambarin aja. Simpul keempat di sini gitu ya. Simpul keempat di sini, maka jaraknya berapa lambda. Gitu ya. Kak, berarti kalau S3 berarti lambda doang, Kak. Betul. S3 di sini kan? Berarti jaraknya satu gelombang. Ya sudah, lambda. Selesai. Kalau ditulis dalam sini, 3 min 1, 2. 2 per 2, 1. Sama saja. Gitu ya. Mantap. Yuk, kita coba lanjutkan ke gelombang ujung bebas, teman-teman. Kalian sudah pasti bisa menebak. Kalau tadi gelombangnya ujungnya terikat, kalau dia terikat, maka dia nggak bisa kemana-mana. Sekarang dia ujungnya bebas, teman-teman. Ujungnya itu bebas. Karena ujungnya bebas, maka nanti si partikelnya tadi bisa bergerak ke atas maupun ke bawah. Gitu ya. Sehingga saat gelombangnya datang, maka dia akan terpantul di titik amplitudenya. Yuk kita coba gambarkan. Yuk kita gambarkan ya, mirip seperti tadi ya caranya ya. Ini gelombangnya, ini adalah titik timbangnya, maka dia terpantul tepat di amplitudenya. Berarti gambarnya seperti ini. Kira-kira gelombang ujung bebas ini mirip seperti gelombang sin atau mirip seperti gelombang cos? Tulis di kolom chat. Gelombang itu betul banget Aisyah, Amogus juga betul, Almira juga betul, Mirza juga betul. Itu gelombang cos. Loh kok tahu? Lah ini kan cos. Tuh, ini gelombang cos nih. Ya, kan cos 0 bernilai 1 ya. Cos 0 bernilai 1. Berarti gelombang ini seperti gelombang cos. Makanya kalau nyawanya gelombang K ada di dalam cos, berarti dia adalah gelombang ujung bebas. Gitu ya. Kalau K nyawanya gelombang, kan kalau nggak ada K dia bukan gelombang kan, dia getaran kalau nggak ada K. Maka K adalah nyawanya gelombang. Kalau K ada dalam cos, maka dia mirip seperti gelombang cos. Dia adalah ujung bebas. Jelas ya teman-teman ya? Nah, bagaimana cara menentukan titik simpul dan titik perutnya? Ya udah sama, tapi rumusnya dibalik. Rumusnya dibalik. Itulah kenapa kakak sampai sekarang nggak hafal. Takut salah gitu ya. Soalnya pasti kalau salah ada di opsi. Gitu ya. Nah, maka supaya kalian nggak ngafalin, boleh banget kalian gambarkan gelombangnya. Gambarkan gelombang cos. Contohnya ini gelombang cos. Set, gitu ya. Maka coba dicari simpul 4. Mana simpul 4? Yang ini contohnya di simpul 4. Anggaplah ini simpul 4 ya. Berapa jarak simpul 4 dari titik pantul, teman-teman? Tuliskan di kolom chat. Berapa gelombang kira-kira? Dari ujung pantul sampai simpul 4. Berapa gelombang? Tulis di kolom chat. Tulis di kolom chat. Almira masih belum tepat. Ayo, Almira masih belum tepat. Oke, lanjut yang teman-teman. Oke, Kuma. Betul banget, Kuma. Amogus belum tepat. Ayo. Oke, yang lainnya. Nabila belum tepat. Nabila belum tepat. Amogus masih belum tepat lagi. Galuh belum, Sultan belum, Muhammad Rosyad betul. Ayo. Rahmat Adrian betul juga, Aisyah Wijaya betul. Nah, oke sip. Kelihatan ya. Kalau dari ujung pantul sini, maka satu gelombangnya itu diukurnya dari puncak ke puncak ya. Contoh ini. Ini puncak nih. Maka satu gelombangnya yang mana? Balik ke puncak lagi. Satu puncak. Gitu ya. Ini satu puncak. Kemudian dia set. Nah, dia tinggal berapa lagi tuh? Tinggal berapa tuh? Satu setengah tambah seperempat ya. 1/2 tambah seperempat. 1/3/4. 1/3/4. Jadi dia 1/3/4 gelombang. Nah, kalau mau ditulis dalam per, maka dia adalah 7/4 gelombang. Gitu ya. Jadi cara menentukan gelombangnya tinggal dari puncak ke puncak itu satu gelombang. Ya.
Terus dia akan ke puncak lagi tapi kurang seperempat. Jadi 2 gelombang kurang seperempat. Berarti 7/4 gitu ya. Kalau teman-teman mau pakai rumus, boleh banget pakai rumus yang ini ya. Tinggal N-nya diganti 4. Maka 2N, 2 kali 4, 8. 8 dikurangi 1, 7. 7 dibagi 4, 7/4 lambda. Jelas teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Wah, sudah habis. Kita belum latihan soal ya. Oke, satu soalin doang. Satu soalin doang ya. Kakak minta overtime 2 menit aja. Oke, di sini ada gelombang yang nilai K-nya ada dalam sin, teman-teman. Nilai K-nya ada dalam sin. Berarti dia adalah gelombang ujung terikat. Ya, berarti dia ujung terikat. Ya. Maka kalau dia ujung terikat, gambarkan teman-teman, ujung terikat. Gitu ya. Pertanyaannya apa? Perut ketiga, perut 1, perut 2, perut 3 gitu ya. Maka perut 3 ini jaraknya berapa gelombang nih? Nah, gitu ya. Jadi perut 3 jaraknya berapa tuh? Berarti jaraknya 1/4. 1/4 atau 1/4 itu boleh ditulis 5/4 ya. 5/4 lambda. Nah, di sini ada nilai K nih teman-teman. K itu sama dengan berapa? K itu sama dengan 2pi per lambda. Jadi kalau mau cari lambda tinggal dibalik 2pi per K. Ini nilai K-nya. Jelas? Oke, sip. Maka tinggal ditulis 5/4 dikali lambda. Lambdanya berapa? 2pi per 0,05 pi. Gitu ya. Oke, pi-nya dicoret. 5 kali 2, 10. 10, ini langsung hasilnya 100 ya. Oh, pakai senti. Pantesan pakai senti ya. Coret-coret, ini 100. Maka tinggal 200 dibagi 4, hasilnya adalah 50 cm. Jawabannya yang C. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Kakak minta maaf ya, nggak sampai selesai materinya karena tadi banyak waktu yang kita tadi masuknya cukup telat. Insya Allah nanti PPT-nya akan kakak serahkan ke Alia dan teman-teman bisa melanjutkan ngerjain soal-soal yang ada di sini. Kak, 5/4 itu dari mana? 5/4 dari mana? Dari titik pantul, lihat. Ini ujung pantul. Ya, yang ditanya apa? Perut 3. Ini perut 3 nih. Berarti ini satu gelombang. Jelas? Ini satu gelombang. Satu gelombang tambah setengah bukit. Satu bukit itu setengah gelombang. Ini setengah bukit. Berarti berapa ini? 1/4. Satu gelombang tambah 1/4 gelombang. 1/4. 1/4, 5/4. Jadi 5/4-nya dari situ. Gitu ya. Kak, berarti panjang tali tidak berpengaruh. Iya, panjang tali hanya pemanis di soal aja. Gitu ya. Titik pantul sama titik sumber sama, Kak. Sama persis ya. Kan titik pantul itu merupakan titik sumber dari gelombang pantul. Sama saja ya. Oke, insya Allah nanti kapan-kapan kita lanjutkan ya teman-teman ya. Oke, kakak mohon maaf. Semoga memahamkan teman-teman tentang materi hari ini. Kakak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak serahkan lagi ke Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Majid atas materi dan penjelasan yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat ya teman-teman.